Gebrakan baru naturalisasi membuat timnas Indonesia semakin hebat di level Asia. Buktinya nilai pasar pasukan Patrick Kluivert melonjak drastis dan menjadi salah satu yang termahal di Asia. Hebatnya lagi nilai pasar timnas Indonesia lebih mewah dibandingkan Uzbekistan dan Australia, padahal kedua negara ini punya banyak pemain berkualitas yang mentas di Premier League. PSSI sukses bikin tim Indonesia semakin meroket di level Asia. Pasukan Merah Putih masuk ke dalam jajaran skuad termahal dengan nilai pasar mencapai 17 juta euro atau 173 miliar rupiah. Tim besutan Patrick Kluivert bersanding dengan negara-negara besar seperti Qatar, Tiongkok, dan Yordania. Hal ini sontak mengejutkan media internasional seperti Sohu. Media asal negeri tirai bambu ini enggak menyangka nilai pasar pemain timnas Indonesia melebihi timnas mereka. Namun nilai pasar Garuda sempat mengalami penurunan pada bulan Desember yang lalu. Hal ini dikarenakan merosotnya valuasi dari beberapa pemain kunci seperti Mads Hilgers dan juga Tom Hay. Kendati begitu, nilai pasar keseluruhan punggawa timnas Indonesia masih tergolong tinggi. Buktinya bandrol harga Kevin Dix dan kawan-kawan mencapai 16 miliar rupiah. Meski sempat mengalami penurunan nilai pasar timnas Indonesia, bahkan mampu bersaing di level global. Soal kualitas pemain pasukan Merah Putih, enggak kalah dari beberapa negara Eropa, sebut saja Bulgaria yang nilai pasarnya enggak berbeda jauh dengan Indonesia. Menurut Transfer Market, valuasi skuad Lavoved cuma berkisar 34 juta euro saja. Padahal Bulgaria dikenal sebagai negara produsen seniman lapangan hijau yang berbakat. Misalnya saja Dimitar Berbatov dan Kroos Stoichkov yang pernah berjaya di masa lalu. Struktur kepelatihan termahal di Asia Tenggara. Erick Thohir nampaknya belum kehabisan nakal untuk memperkuat timnas Indonesia. Buktinya PSSI baru saja menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis PSSI. Kehadiran pria 51 tahun ini dinilai bakal makin mendongkrak gaya main skuad Garuda. Jordi merupakan anak kandung dari legenda Belanda yakni Johan Cruyff. Di sisi lain, sang ayah merupakan sosok yang telah mengembangkan skema total football. Hal ini sejalan dengan rencana Patrick Kluivert dalam menerapkan taktik tersebut bersama skuad Garuda. Selain itu, Jordi juga punya pengalaman mentereng sebagai petinggi Barcelona. Dirinya sempat menjadi penasihat teknis dan direktur olahraga klub sejak tahun 2021 hingga 2023. Enggak heran kalau PSSI rela membayar mahal untuk pria kelahiran Amsterdam tersebut. Dengan kehadiran Jordi, struktur kepelatihan timnas Indonesia jadi yang paling komplit di Asia Tenggara, bahkan gaji Patrick Kluivert menjadi yang tertinggi di negara-negara ASEAN. Pelatih asal Belanda itu mendapatkan upah sebesar 2,3 miliar rupiah per bulannya. Angka tersebut berbanding jauh dengan gaji pelatih Malaysia, yakni Peter Sklamovski. FVM dikabarkan hanya mau membayar juru taktik asal Australia ini sebesar 735 juta rupiah. Selain itu, Kluivert juga unggul jauh jika dibandingkan dengan Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea itu hanya mendapatkan upah 321 juta rupiah dari Federasi Vietnam. Pertahanan mewah level Asia. Kehadiran Emil Audero Mulyadi membuat nilai pasar timnas Indonesia meroket. Dilansir dari Transfer Market, nilai pasar benteng pertahanan Indonesia menyentuh 23 juta euro. Kemewahan barisan pertahanan skuad Garuda Nusantara bahkan dinilai sudah masuk level Asia. Angka ini sekaligus membuat Jay Itzes dan kawan-kawan sukses menyalip raksasa Timur Tengah Yordania yang menjadi finalis Piala Asia 2023 saja hanya punya market value pertahanan 2,8 juta euro. Padahal saat itu skuad para kesatria punya sejumlah ebrod yang berkualitas. Berikutnya ada Arab Saudi yang punya nilai pasar pertahanan 7,9 juta euro. Kehadiran Saud Abdul Hamid yang bermain untuk AS Roma ternyata enggak cukup untuk menggendong skuad Green Falcons. Barisan pertahanan Bahrain selaku rival grup C juga hanya bernilai 2,7 juta euro saja. Lebih mengejutkannya lagi, kemewahan lini belakang timnas Indonesia sudah mampu melewati Australia.
Buktinya benteng pertahanan Australia hanya punya nilai pasar sebesar 17 juta euro saja. Padahal skuad Australia sudah diperkuat bintang Premier League seperti Harry Souttar dan Cameron Burgers. Jay Izzes dan kawan-kawan juga lebih unggul dari sektor pertahanan Uzbekistan yang diperkuat Abdul Qadir Kusanov. Nilai pasar skuad Serigala Putih hanya dibanderol 17,4 juta euro saja. Nggak heran lini belakang skuad Garuda semakin mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Kombinasi lini tengah mahal berkualitas. Formasi poros tengah timnas Indonesia semakin mewah dengan kehadiran Joy Pelupesi. Pemain 31 tahun tersebut nantinya akan diplot sebagai pelapis dari Tom Hay di lini tengah. Pelupesi sejatinya punya gaya bermain yang berbeda dibandingkan sang profesor. Data dari Foodmob, Pelupesi mampu mencatatkan keberhasilan sapuan sebesar 85,7% per laganya. Artinya, sang pemain punya gaya bermain yang lebih defensif. Kemewahan lini tengah skuad Garuda juga akan semakin naik kelas jika Jairo Riedewald sukses didatangkan. Bahkan pemain 28 tahun tersebut sudah terang-terangan mau berseragam merah putih. Namun Jairo harus bersabar karena PSSI masih mengupayakan proses naturalisasinya. Masuknya nama baru di lini tengah bakal mendorong Kluivert menerapkan skema 3 gelandang. Kombinasi Ivan Jenner, Joy Pelupesi, dan Profesor Hay akan menjadi tumpuan skuad Garuda. Tom Hay juga dapat diberikan instruksi lebih kreatif sebagai gelandang serang. El Profesor akan dimanfaatkan sebagai playmaker sementara duet Ivan Jenner dan Pelupesi akan didorong lebih ke belakang. Formasi baru di lini serang. Lini serang timnas Indonesia diprediksi semakin tajam usai ketambahan oleh Romeni. Pemain 24 tahun ini bakal menjadi sosok kunci untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia. Terlebih lagi Romeni berpeluang debut di pertandingan dengan menghadapi Australia. Kehadiran sang pemain disinyalir bisa membuat Kluivert memperkaya skema racikannya. Alasannya, Romeni mampu menempati berbagai posisi seperti striker utama maupun penyerang bayangan. Apalagi ex-FC Utrecht ini punya kemampuan finishing kelas Eropa. Romeni dinilai mampu mengancam bek-bek jangkung Australia lewat duel udara. Dengan postur setinggi 185 cm, dia punya keunggulan besar dalam melepas heading mematikan. Enggak cuman itu, Romeni juga piawai dalam mengolah si kulit bundar. Hal ini membuatnya mampu ditempatkan sebagai winger kanan dalam skema Kluivert, namun posisi sayap diprediksi bakal menjadi milik Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Daya ledak Wak Haji dan kreativitas Marcelino bisa melengkapi insting tajam Romeni. Terlebih lagi, Ragnar semakin konsisten bersama FC Dender dalam Liga Utama Belgia. Sampai-sampai nilai pasaran Wak Haji meroket tajam dan mencapai 10,45 miliar rupiah. Itulah ulasan meningkatnya level timnas Indonesia bersaing di level global. Bagaimana pendapatmu? Apakah komposisi mewah skuad Garuda Nusantara mampu meloloskan ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.